Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, marilah kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, berprasangka buruk. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 13 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Berprasangka buruk adalah suatu sikap atau tindakan yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Berprasangka buruk sama artinya dengan menghakimi atau menyalahkan orang lain atau berasumsi terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Daud pernah mengalami hal ini, di mana setelah ia berhasil memenangkan pertarungannya dengan Goliat dan juga ikut maju berperang dan berhasil kemana juga Raja Saul mengirimnya, membuat orang-orang dari segala kota di Israel mengeluh-elukan namanya. Ini membuat hati Saul menjadi kesal, maka timbul prasangka buruknya kepada Daud yang tertulis di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul membiarkan virus prasangka buruk itu berkembang di dalam hatinya, sehingga lama-kelamaan timbullah rasa benci dan dengki di hati Saul terhadap Daud. Alkitab menulis dalam 1 Samuel 19 ayat 2 bahwa Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Dan memang dalam beberapa kesempatan Saul berusaha membunuh Daud, padahal tidak ada sedikit pun di hati Daud ingin merebut tahta Saul. Itu sebabnya saudara, mengapa dalam nats firman Tuhan hari ini Daud berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, saya mempelajari dan merenungkan bahwa berprasangka buruk itu ternyata sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Dan saya rasa berprasangka buruk itu adalah suatu tindakan yang menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Karena itu adalah suatu anggapan seseorang atau praduga seseorang tanpa bukti yang diyakininya sebagai kebenaran. Daud menyadari bahwa prasangka dapat membuatnya hidup dalam pelanggaran yang tidak dikenakan oleh Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa ada dosa yang kita sadari yang kita perbuat, tetapi ada pula dosa yang tidak kita sadari. Namun keduanya tetaplah sebuah dosa yang memiliki potensi yang membahayakan hidup dan keselamatan kita. Berprasangka buruk adalah salah satunya. Suatu dosa yang tersembunyi tanpa kita sadari, yang dapat mengotori hati dan jiwa kita, bahkan menyeret kita kepada kehidupan yang salah. Seringkali prasangka membawa kita kepada tindakan dan keputusan yang merugikan diri kita sendiri dan menyusahkan orang lain. Saudara, dari manakah prasangka buruk itu terjadi? Karena adanya pemikiran yang negatif dalam diri seseorang yang tidak mau dikoreksi orang lain. Fatalnya adalah kita tidak akan bisa berubah dari sifat yang selalu berprasangka kalau kita menganggap bahwa di dalam diri kita adalah yang paling benar. Saudara, adakah kita menyadari bahwa kita mungkin memiliki dosa seperti ini? Daud sendiri pernah berkata dalam Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi tatkala kita tidak mengerti dan tidak menyadari
bahwa dosa prasangka ini seringkali timbul dalam tindakan kita, seringkali membuat susah orang lain, seringkali karenanya kita telah mengambil sikap dan keputusan yang salah, dan kita harus dipulihkan dan dibebaskan. Satu-satunya jalan adalah meminta kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan kita, agar hidup kita benar-benar merdeka. Dengan begitu, dalam pertumbuhan iman kita dapat memiliki karakter seperti Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang kita pikirkan. Jadi, betapa pentingnya kita menanggalkan dosa prasangka ini dan hidup dalam hati nurani yang bersih. Saudara, mari kita belajar dari teladan Daud hari ini. Sekalipun akhirnya Saul ditolak Tuhan menjadi raja dan mengangkat Daud, tidak membuat Daud menjadi sombong dan lupa diri. Ia menyadari sekalipun ia adalah raja atas kehendak Tuhan, tetapi bisa saja ia berdosa kepada Tuhan dari hati yang tersembunyi, dari dosa yang tidak disadarinya. Makanya, kalau kita mempelajari Mazmur Daud, ia seringkali memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya, untuk memperbaharui batinnya, dan mengizinkan Tuhan mengenali pikiran-pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apabila kita sadar kita masih memiliki dosa-dosa yang tersembunyi selama ini, yang masih kita simpan dengan rapi dan mungkin kita malu untuk mengakuinya, atau kita memang tidak tahu bagaimana caranya agar kita dibebaskan dari dosa prasangka ini, ingatlah bahwa kita punya Roh Kudus untuk menolong, menguatkan, dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan membimbing kita untuk mengerti dan mengenali dengan benar keadaan diri kita, khususnya keadaan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Di akhir renungan ini, firman Tuhan berkata bahwa Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Sebab itu seperti yang Paulus ucapkan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami, agar kami tidak memiliki sifat yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena sifat ini sesungguhnya dapat melahirkan dosa yang sangat serius. Tolong kami Bapa, selidiki, bebaskan, pulihkan kami apabila masih ada dosa, pelanggaran yang tidak kami sadari. Dengan begitu, kami memiliki hati, pikiran, dan perasaan seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.